Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Nah, jadi dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat peta interaktif dengan menggunakan JavaScript library Leaflet, ya. Jadi eh, kita akan membuat peta interaktif untuk video part yang ke-1. Peta interaktif yang akan kita buat seperti ini. Tunggu ya, saya aktifkan internetnya dulu. Nah, seperti ini peta yang akan kita buat. Nah, ini kan ada gambar peta kan? Ada Indonesia, di sini benua ini Australia, kemudian ini Asia, ini kan Asia ya, benua Asia seperti itu. Nah, kita akan untuk video part ke-1 ini kita akan membuat peta interaktif seperti ini. Nah, ketika dijalankan peta interaktifnya dia menyorot wilayah, ini wilayah Indonesia, itu dia. Nah, teman-teman, bahan dari video ini, kode programnya, teman-teman bisa download gratis nanti di www.olahdatasstatistik.org. Nanti filenya akan saya upload di sini. Atau teman-teman juga bisa download di www.statcoma.com. Nanti akan saya sertakan file kode programnya di sini, bisa download gratis seperti itu. Nah, pertama, jadi kita akan ngebuat peta yang seperti tadi itu. Ya. Nah, di sini pertama yang akan saya bahas alamat website tentang JavaScript Library Leaflet. Jadi, referensinya itu dari sini. Nah, referensi tentang pembuatan peta interaktif menggunakan pustaka atau library leaflet itu bisa diakses di leafletjs.com. Nah, di sini banyak pedoman-pedoman atau panduan-panduan tentang pembuatan peta interaktif. Itu ya, seperti itu. Nah, ini ada kode-kodenya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam tentang pembuatan peta interaktif dengan leaflet, bisa mengunjungi halaman ini ya, seperti itu. Kemudian, nah sekarang kita mulai dulu. Jadi, sebelum kita membuat peta interaktif seperti ini ya, ada 5 file ya, 5 file yang harus dipersiapkan supaya nanti muncul gambar petanya seperti itu. 5 file itu terdiri dari file yang berupa JavaScript sama file yang berupa CSS. Nah, mana filenya? Filenya itu, nah nanti file-file ini teman-teman bisa download gratis di website yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama filenya namanya leaflet. Ini CSS ya. Ini leaflet, tapi ini JavaScript. Leaflet Mapbox GL, ini JavaScript. Ini Mapbox GL yang CSS ya, sama Mapbox GL JavaScript. Jadi 5 file ini mesti ada. Kalau nggak disertakan nanti petanya nggak muncul. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file yang harus disertakan. Ya, seperti itu dia. Nah, sekarang kita langsung praktik aja. Saya bakal ngebuat folder baru, gitu kan. Misalkan namanya part 1 ya, part 1 lah seperti itu ya. Oke, ini masih kosong ya. Kita mulai dari awal aja langsung. Di sini saya mau buat new. Masih kosong, saya buat di sini HTML misalkan. Di sini ada HTML. Saya save aja dulu. Part 1, saya mau memberi nama index.php ya. Nah, sudah saya save, misalkan saya buat tulisan halo gitu ya. Halo. Kita save dulu, kita coba tampilkan. Kita coba tampilkan dulu yang ini. Di sini saya coba duplikat. Di sini localhost ya. Ini kan localhost. Kemudian di mana disimpan ya? Filenya disimpan di sini. Kita coba lihat alamatnya dulu. Properties. Nah, ini kita mulai dari ini, membuat dashboard ini kita
Kita copy. Sekarang kita mau mengakses. Garisnya itu mereng ke sini ya. Ini kita mau mengakses peta. Kita mau mengakses index.php-nya. Nah, halo, sudah terakses ya. Oke, kita mulai. Nah, seperti ini kan. Nah, kemudian ya, saya tinggal mau mengopi-ngopi aja. Saya sudah membuat filenya. Pertama itu, saya mau copy bagian apanya dulu ya. Stylenya dulu. Style ini saya copy. Kemudian saya pindahkan di sini. Nah, ini saya save. Nah, style ini bertujuan untuk menentukan ukuran petanya. Mau berapa lebarnya, ukuran lebarnya mau berapa, width kan, mau berapa ukuran ketinggian petanya seperti ini tadi. Seperti yang ini tadi ya. Ini kan ada lebarnya berapa, tingginya berapa, height-nya tingginya berapa. Misalkan kita mau mengatur ketinggiannya 600 px ya. Kemudian lebarnya 1400 px seperti itu. Oke. Ini pun kalau kita eksekusi belum memunculkan hasil apa-apa. Masih kosong seperti itu ya. Oke. Kemudian saya mau mengcopy ini map ya, ini untuk memunculkan tampilan petanya. Kita copy di sini. Kita coba letak di sini. Kita save. Di sini ID-nya namanya map ya. Ini center ini maksudnya posisinya nanti petanya rata tengah seperti itu. Kalau kita eksekusi juga belum memunculkan hasil apa-apa seperti itu. Oke, sekarang saya mau mengcopy yang ini. Nah, ini dia. Ini kita copy yang ini. Ini kan kode JavaScript ya. Nah, ini dia. Jadi set view. Nah, ini seperti inilah kodenya. Jadi ini map ya. Karena di sini map, saya buat di sini map juga. Ya, supaya dia yang di sini itu ya harus sama gitu. Kalau beda nanti dia nggak muncul seperti itu ya. Nah, set view di sini ada 0,7893. Di sini ada 113 titik ya, 9213. Ini untuk zoomnya nanti, zoomnya. Ini nilai ini untuk menyorot ketika dijalankan, maka akan tampil wilayah seluruh Indonesia. Nah, seperti itu dia. Nanti munculnya seperti ini, langsung tersorot Indonesianya seperti itu. Itu pengaturan yang tadi. Nah, seandainya kode ini dijalankan ya, masih belum muncul juga. Nah, kan nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena kita belum memasukkan 5 file yang terdiri dari JavaScript dan CSS itu. Nah, sekarang kita masukkan. Kita copy dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba pindahkan ke sini. Ya. Kita masukkan. Kemudian 5 file ini akan kita baca. Kita baca ke kode program tadi. Kita baca di sini. Perintahnya itu yang ini. Nah, ini. Jadi ini kita copy di bagian di sini juga bisa sih. Nah, ini dia. Nah, jadi perintah ini kan kayak ngebaca gitu. Ngebaca file JavaScript namanya leaflet. Mana dia? Nah, ini dia. Ini dia. Kemudian yang ini ngebaca file JavaScript namanya mapbox strip.gl. Mana dia? Nah, ini dia, itu dia. Kemudian file yang ini ngebaca file JavaScript namanya leaflet mapbox.gl. Mana dia? Yang mana dia? Nah, ini nih, yang ini. Ini ya. Oke, sorry. Nah, jadi dia ngebaca dia. Nah, ketika sudah dimasukkan ke sini, coba kita eksekusi, maka petanya langsung muncul ya. 1, 2, 3. Nah, muncul. Nah, itu dia. Dan dia menyorot wilayah Indonesianya seperti ini. Ini kan wilayah Indonesia. Seperti itu. Atau kita bisa juga menggunakan ini kan secara offline ya. Kita bisa mengakses secara online. Seandainya dihapus, ada file yang secara online. Nah, ini script ini kalau secara online. Nah, nih. Ini sebenarnya ini nggak perlu sih. Ini aja dia. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ini kalau ini kode ini dia mengakses secara online. Kita bisa langsung melihat scriptnya. Seandainya ini kita copy, yang ini dulu deh misalkan. Ini kita copy, ya. Kita pindah, kita coba akses langsung secara online. Maka akan muncul kodenya. Nah, ini dia. Ini kodenya leaflet.js. Ini dia. Nah, itu dia. Seandainya kita mau mengakses kode yang ini, ya tinggal diakses. Yang ini misalkan. Ini tinggal kita copy dari sini. Kalau kita pengen lihat ya kodenya ya. Seperti itu. Kita tinggal pindahkan di sini. Nah, muncul dia seperti ini. Ini artinya perintah ini artinya kita mengakses secara online. Ya bebas sih mau secara online atau offline nggak ada masalah. Yang penting 5 kode ini harus disertakan. Kalau enggak nanti kalau kita hilangin ya, kita save, dia nggak akan muncul petanya. Nih. Kan nggak muncul dia. Seperti itu. Jadi harus disertakan. Ini dia. Mau secara online atau offline nggak ada masalah sih. Oke ya, muncul seperti ini. Mana dia? Nah, sekarang kita bisa mengatur ukuran peta ya. Ukuran petanya mau kita atur. Ini mungkin terlalu lebar. Kita mau kecilin lah. Oke, kalau mau dikecilin kita tinggal mengubah bagian ini. Tergantung kita mau ukuran yang berapa. Misalkan nih ketinggiannya 300, lebarnya misalkan 600. Boleh. Gimana coba kita eksekusi? Pasti dia mengecil. Nah, mengecil seperti ini dia. Nah, itu dia. Ya. Kita buat besar aja lah seperti tadi. Ya. Atau width-nya atau height-nya width-nya 100% misalkan. 100%. Ya, berarti dia full dia. Coba ya, kalau 100% ini kita hapus saja. Kita mau lihat lebarnya 100% gimana sih? Pasti dia memenuhi semuanya. Oh, enggak. Oh, salah ya. Oh, mungkin ada kurang ini dia. Nah, ada petik tunggalnya mungkin ya. Coba kita cek. Ini nggak mau juga. Atau petik ganda. Sorry, saya agak lupa ya kodenya ya. Width-nya 100%. Apakah petik ganda atau seperti ini? Kayaknya nggak mau juga. Berarti ya udah seperti tadi aja ya. Mana dia yang tadi? Hey. Nah, ini dia seperti ini. Oke, seperti ini aja deh. Dari besar. Itu ya. Oke. Nah, ini kan kita menyorot wilayah Indonesia. Misalkan kita mau menyorot pas dijalankan, pengennya sih menyorot ke Sumatera Utara aja. Nah, di sini misalkan kayak gini. Nah, di sini saya mau memperkenalkan dulu situs namanya GeoJSON ya. Jadi kalau kita akses GeoJSON, nah ini seperti inilah situs GeoJSON. Jadi sebenarnya di situs ini, saya baru tahu juga situs ini ya. Kita bisa mendapatkan GeoJSON berdasarkan wilayah yang kita inginkan. Jadi misalkan kita mau menyorot wilayah Sumatera Utara. Kita bisa cari di sini ya. Misalkan Sumatera Utara. Nah, muncul. Nah, dapat deh seperti ini. Ini kan? Dari sini kita mau ngambil apa ya? Kita bisa mengambil wilayahnya. Nah, ini ada garis ya seperti ini ya. Misalkan nih kita mau ngambil dari sini, tarik sini kan? Tek. Kemudian tarik Sumatera Utara sampai sini misalkan. Sampai sini, tek. Sini, tek. Nah, ini dia. Tek. Nah, ini kan? Nah, nih dapat deh wilayahnya seperti ini dia. Nih, jadi dia dapat nih GeoJSON-nya. Nah, nih kan? Koordinat-koordinat kita dapat dia. Seperti itu. Atau misalkan new. Ini yang baru, new, ini yang hapus. Kita mau cari Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Ini dia. Nah, ini kan Medan ya. Saya mau mengetahui titik koordinatnya di sini ya. Nah, nih, sampai sini aja deh. Nah, jadi sekitar di sini, ini kan sekitar di sini, koordinatnya kira-kira di sini. Ini koordinat di wilayah Sumatera Utara ya. Ini kan Sumatera Utara. Nah, kita bisa aja copy nih. Copy misalkan, ini kan 98,59.
Saya mau ngemindahin di sini satu, kan? Satu lagi di sini. Yang 3 koma itu di sini. Terserah sih. Pokoknya ketika dijalankan menyorot wilayah Sumatera Utara. Coba ya, dijalankan ya. Yang ini kan. Apakah Sumatera Utara? Nah, ini kan Sumatera Utara. Masih terlalu jauh ya. Kita bisa atur zoomnya. Misalkan kita ganti dengan 7 misalkan. Supaya dia lebih dekat lagi. Kita coba lagi. Di sini. Apakah semakin dekat dia? Nah, kan dia sudah menyorot ke Sumatera Utara. Kayaknya kita jauhkan sedikit lagi jadi 6 deh. Ya. Kita akses lagi. Nah, seperti itu. Nah, kan udah dapat masih ada Sumatera. Oke, kayaknya yang cocok sih 7 sih. 7 kita sudah agak fokus gitu melihat wilayah yang Sumatera Utara. Seperti ini dia. Nah, seperti itu. Jadi udah paham ya. Jadi banyak sekali manfaatnya situs geojson.io ini ya. Nanti bisa kita coba-coba, bisa di-save GeoJSON-nya seperti itu. Nah, kemudian ini udah ya, mengatur peta agar fokus menemukan Sumatera Utara. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nantikan part yang kedua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.